karakteristiknya, apakah itu sejati atau enggak, ada 4. Ini sebenarnya lecture pinjam dari Erich Fromm. Ada banyak variasi, ada banyak model, cuma yang paling dikenal memang kategori dari Erich Fromm. Ada knowledge, respect, care, dan responsibility. Knowledge berarti kita harus tahu, kita harus belajar, kita harus mengerti ihwal yang kita cintai. Kalau kamu punya pacar, kamu harus paham siapa pacarmu, gimana wataknya, apa kebiasaannya, yang dia senangnya apa, yang nggak dia senangnya apa. Itu kalau pacar. Kalau cinta pada Tuhan juga begitu. Kamu harus tahu Tuhan itu wataknya gimana, yang diinginkan Tuhan apa, yang bikin murka Tuhan apa, yang disukai Tuhan apa, yang dibenci Tuhan apa. Itu knowledge. Gak mungkin kamu bisa cinta yang sebenarnya tanpa knowledge. Maka cinta pada pandangan pertama itu sebenarnya belum cinta. Itu masih infatuation, ketergodaan. Itu biasanya masih parsial. Cinta pada pandangan pertama itu parsial karena biasanya mungkin kamu lihat hidungnya aja. Hidungnya bagus sekali, terus kamu senang. Kalau ketawa kok bagus, terus kamu senang. Itu infatuation, ketergodaan. Boleh, ketertarikan fisik itu boleh, wajar. Kadang-kadang memang gerbangnya harus selalu ketertarikan fisik, infatuation. Tapi kamu harus masuk ke dalam kalau ingin cinta yang sebenarnya. Jalan pertama yang harus kami tempuh adalah knowledge. Siapa dia? Orang mana? Bapaknya galak apa enggak? Loh iya loh, itu kan diantara strategi perjuangan kamu harus paham. Medannya harus jelas. Jadi itu knowledge. Jadi pengetahuan. Cinta Rasul. Boleh kamu tiap hari baca salawat cinta Rasul, tapi gerbang cinta yang pertama adalah knowledge. Pahami siapa Nabi, baca sirahnya, apa yang diinginkan Nabi, apa yang disukai Nabi. Itu knowledge. Tanpa itu cinta kita masih cinta Buddha, cinta yang infatuation tadi. Masih cuma tergoda sesaat. Atau kalau itu formalitas berarti cuma cinta yang kosong kayak tadi. Oke, setelah knowledge ada ruang kedua yang harus kamu masuki, yaitu respect. Respect itu menghargai. Menghargai, langkah pertama dari menghargai adalah menerima apa adanya. Ya, jadi nggak kakean untuk. Kalau kamu mau jadi pacarku, tiap hari kamu harus mau gini. Kalau mandi harus 2 hari sekali. Ya, senangnya belum tidak menerima apa adanya. Terima dulu apa adanya. Kamu hargai dia apa adanya. Saya nggak suka punya pacar belajar filsafat, nggak ngeyel nanti, nggak usah lah. Nah itu nggak hargai. Filsafat itu nggak penting bikin orang, itu nggak respect. Ya, macam-macam respect itu. Mungkin selera makan, mungkin saya belajar, mungkin cara hidup, mungkin hobi, mungkin macam-macam. Pertama-tama respect dulu. Bahwa nanti ada yang diperbaiki, ada yang dikritik, ada yang didukung, kan tidak apa-apa. Tapi pertama-tama harus di-respect dulu, dihargai dulu. Untuk bisa respect, bekalnya tetap knowledge. Kamu tidak bisa respect pada seseorang, respect pada sesuatu kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu atau seseorang itu. Kalau kamu nggak ngerti dia seleranya makan di angkringan, kamu kan nggak bisa respect dia ketika makan di angkringan. Makan kok di angkringan, ada apanya di angkringan itu kan terus kamu marah-marah. Tapi kalau kamu tahu, oh memang dia biasanya makan di angkringan, bukan karena semata-mata hobinya di situ, itu kan menyesuaikan dengan situasi.
Dengan kamu ngerti sudah knowledge, jadi kamu bisa menghargai. Untuk bisa menghargai, pengetahuannya harus lengkap. Setelah respect, baru kamu care. Setelah dihargai, baru kamu masuk dengan kepedulian. Tidak apa-apa sih kamu makan di angkringan. Cuma kelihatannya kalau angkringan itu nggak ada buah, nggak ada susu. Kan harus 4/5 sempurna. Oh, itu care, peduli. Ya besok kamu beli susu sama buah. Kalau nggak punya uang, buahnya kamu cari, susunya nggak bawain lah. Nah, itu peduli namanya care. Oh, kamu gak ketawa ada orang yang pikiranmu mesti murung. Ya, jadi peduli. Kamu biasanya kalau Rebo ngasih filsafat, jalan berarti nggak apa-apa lah, kamu jangan apel hari Rebo, nggak apa-apa kan, kamu waktunya ngaji. Atau waktunya ngaji kamu kok apel, jangan ngaji aja. Nah, itu kan peduli. Jadi setelah dihargai, terus dipeduliin itu, kalau yang tadi dihargai memang jelek, memang merusak, ya ini jangan gitu lah, kan nggak bagus. Nah, itu peduli. Dan yang keempat, setelah peduli harus ada responsibility, tanggung jawab terhadap yang dilakukan bersama, yang dilakukan dia dan yang kamu lakukan. Semuanya ikut kamu tanggung, baik dalam hal yang paling vulgar sampai dalam hal yang paling lembut. Ya tanggung jawab lah, punya pacar, gak punya kendaraan, sementara kamu punya, kuliahnya jauh, itu di antara contoh tanggung jawab. Ya tanggung jawab lah, katanya kamu cinta sama Allah, ya disuruh sholat ya sholat lah, disuruh puasa ya puasa, itu namanya bertanggung jawab. Ya, setelah tadi tahu tentang, kalau cinta pada Allah berarti setelah tahu tentang Allah, respect, tidak komplain. Allah kok nyuruh-nyuruh sholat, enggak apa-apa mungkin. Itu respect namanya. Dan care, peduli, tidak cuek. Setelah care terus responsible, bertanggung jawab. Tidak lari dari tugas, tidak lari dari apa yang harus dilakukan. Jadi tanggung jawab itu kan tidak lari dari apa yang harus ditanggung dan tidak lari dari apa yang harus dijawab. Itu makanya bahasa Indonesia tanggung jawab. Responsible berawal dari kata respon. Jadi semua akibat, semua hasil dari yang muncul dari cinta yang diberikan, kamu siap menanggung. Ya sebagai resiko kamu misalnya punya mertua galak, berarti kamu harus tahan banting, kamu harus sabar. Itu seperti itu. Tidak boleh komplain, harus siap ditanggung. Jadi maka cinta yang tulus itu selalu biasanya 4 aspek ini harus ada. Sebelum 4 aspek ini ada masih setengah-setengah antara infatuation, kadang cuma komitmen aja, kadang kehilangan passion, kadang kehilangan komitmen. Tapi kalau 4 ini ada, pengetahuannya ada, dihargai, tidak dicuekin, peduli, kemudian tanggung jawab. Cinta alam, cinta Rasul, cinta Tuhan, cinta apapun, kalau 4 ini ada, insya Allah hidup jadi indah. Dunia ini rusak karena orang tidak saling mau tahu. Urusanmu, urusanku. Tidak ada yang mutual understanding, tidak mau berbagi knowledge. Dunia ini rusak karena orang tidak saling respect, tidak mau tahu bahwa kalau kamu Muslim itu sebenarnya 99% karena bapakmu Islam, kamu hidup di dunia Islam, yang Kristen juga begitu, maka respect. Dan dunia ini rusak karena orang tidak saling peduli, tidak saling care. Dan terakhir, dunia ini rusak karena orang saling lempar tanggung jawab. Kalau ada hasilnya enak, rebutan. Kalau ada hasilnya nggak enak, saling lempar, cari tanggung jawab. Maka katanya Fletcher, pokoknya nggak ada satu hal pun yang pasti baik, pasti bagus selain kita. Karena dalam cinta ada saling memahami, saling menghargai, saling mempedulikan,
dan siap bertanggung jawab. Nah, itu kan luar biasa teorinya. Teorinya luar biasa, prakteknya ya diusahakan karena berat. Makanya cinta itu perjuangan, jangan salah. Mati-matian. Kalau ada 4 ini dan memang asli wujudnya, itu nanti yang disebut cinta tanpa syarat, unconditional love. Ya kan? Tanpa syarat. Kenapa? Ketika ada syarat, pasti ada hal tertentu dari yang kamu cintai yang tidak kamu respect. Kamu boleh jadi pacarku asal kamu setiap kali makan berdua kamu yang bayari. Nah itu berarti respect. Ada syaratnya nanti. Termasuk di antara syarat, kalau itu pacaran adalah aku cinta padamu kalau kamu juga cinta padaku. Kalau kamu nggak cinta, selesai, aku cari yang lain. Itu belum. Berarti kamu masih belum masuk ke dunia cinta. Kalau dunia cinta nggak peduli. Termasuk cinta ketuhanan, termasuk cinta pada Rasul. Cinta ketuhanan kan juga begitu. Kalau cinta sejati pada Tuhan, kamu disuruh berdoa. Dikabulkan nggak dikabulkan, ya apa yang penting dekat sama Allah. Cinta pada, kalau kamu punya pacar, kamu ingin selalu dekat, ingin selalu berhubungan, terbayang-bayang terus pacarnya. Cinta pada Allah sebenarnya analoginya seperti itu. Kamu ingin dekat terus, terbayang-bayang Allah terus, hatimu menyebut dia terus. Dan itu biasanya yang kayak gini kan para suci. Rumi kan sampai mabuk Allah. Tarian darwisnya Rumi yang muter yang terkenal luar biasa. Itu kan ketika Rumi sedang sedih ditinggal ibunya dan Tabruz, dia punya sahabat baru Bahauddin. Orang ini pandai besi. Ketika Rumi yang sedang galau nongkrong di tempatnya penempaan besi, mendengar tempaan besi itu seperti suara bibir Allah, Allah. Terus secara nggak sadar Rumi bangun terus gerak muter. Dan itu sebenarnya manifestasi cinta yang luar biasa pada Allah. Yang gerakannya kan simbolik. Kalau muter itu tangan kanannya ke atas, tangan kirinya ke bawah, itu sebenarnya simbol siap menerima limpahan anugerah cinta kasih dari Allah, tapi tidak egois, nanti akan disebarkan ke muka bumi. Geraknya terus muter gitu kan. Terus itu kasihnya. Kadang-kadang belajar bahasa lain. Di situ. Jadi knowledge, respect, care, dan responsibility. Oke, nah sulit. Ya, cinta nggak bisa diteorikan panjang-panjang, tapi praktekkanlah. Hampir semua sufi, hampir semua filosof cinta, kalau ditanya apa itu cinta, susah. Orang hanya bilang manifestasinya, ciri-cirinya, karakternya, dan seterusnya. Tapi ngomong kesejatian, definisi yang pas itu susah. Ghazali, Khalil Gibran, apa lagi, Rumi, Ibnu Arabi, semua angkat tangan ketika disuruh mendefinisikan apa itu cinta. Kalau katanya Rumi, sebelum aku jatuh cinta, aku terawat luar biasa, bikin puisi tentang cinta, bikin tulisan tentang cinta, bikin ceramah tentang cinta. Tapi begitu aku jatuh cinta, aku langsung diam. Bisa lagi. Jadi biasanya gitu. Mahasiswa yang tiap hari ribut tentang pacaran, biasanya ramai pacar. Yang di pacar biasanya menang. Enggak pernah soalnya dilakukan. Biasanya gitu. Tapi yang tiap hari, iya, orang hanya meributkan yang, makanya teori ini bisa dibuktikan. Orang yang lebih suka debat itu biasanya orang yang sebenarnya tidak yakin dengan kebenarannya sendiri. Orang yang nyari-nyari kesalahannya orang lain itu sebenarnya orang yang belum yakin benar dengan miliknya, sehingga dia harus yakin bahwa orang lain salah. Maka dia terus nyari-nyari terus yang salah, yang kafir, biar dia yakin bahwa aku ini pas, gak benar. Nah, kalau dia sudah yakin, dia punya dia gak ribut. Terserah kamu mau apa, yang penting ini loh yang benar milikku dan selesai. Nggak goyah lagi. Jadi selama orang yang ini tak debat, nyari kesalahan orang, nyari kekafirannya orang, cuman dia sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku tidak kafir, aku ini benar, buktinya orang lain itu loh salahnya di situ-situ.
Nah, itu contohnya. Cinta juga begitu. Maka dalam banyak hal, kalau di Islam bahkan cinta itu jadi modus dan jadi puncaknya hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ada banyak sekali hadis. Kapan-kapan kita belajar filsafat cinta dari dua sisi. Yang pertama dari filosof-filosof barat, yang kedua dari para filosof muslim. Ayat-ayat Al-Quran luar biasa yang ngomong tentang bahwa kita harus cinta. Relasi paling agung dalam hidup ini adalah cinta. Cuma karena kita terbiasa pragmatis, terbiasa material, dan terbiasa formalis, maka dunia di atas formalitas itu sering terabaikan. Di atas hukum ada akhlak, dan puncaknya akhlak itu cinta. Akhlak dan perilaku hukum ketika keluar dari koridor cinta biasanya kehilangan visinya. Atau kalau ada visinya, visi-visi yang artifisial, entah duniawi, entah kepentingannya sendiri, entah keuntungannya sendiri. Makanya katanya Ghazali, ketika seseorang mencintai ada 4 level. Yang pertama, sebenarnya dia tidak cinta pada yang di luar dirinya. Dia sebenarnya mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang egois, seolah-olah dia pokoknya kamu nomor 1 pada pacarnya, tapi sebenarnya dia egois untuk kepentingan dia sendiri, mencintai dirinya sendiri. Ada yang level kedua, naik dikit, cinta dia pada orang lain selama orang lain ini menguntungkan dirinya. Jadi cinta yang tawar-menawar. Kalau tadi cinta yang egois, nggak peduli yang lain, ini mau peduli yang lain, tapi asal yang lain menguntungkan dirinya. Itu level kedua. Level ketiga, cinta juga pada yang lain, tapi asal yang lain ini sesuai dengan ideal kebaikan, ideal kebenaran, ideal keindahan yang dia yakini. Misalnya, aku tidak kenal Gus Dur, tapi aku cinta Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur itu pluralis, karena Gus Dur itu toleran, karena Gus Dur itu. Jadi masih ada syaratnya. Kenapa kamu suka Gus Dur? Karena Gus Dur punya karakter A, B, C. Kamu suka padaku karena mau-maunya disuruh ngaji selama di Lebrik, karena mau-maunya. Jadi ada karakter yang kamu sukai sehingga masih ada alasannya. Puncaknya adalah cinta yang keempat adalah cinta nggak pakai alasan. Kenapa kamu mencintai? Karena cinta itu bagus, indah, dan agung. Titik. Dengan segala manifestasinya, dengan segala resikonya, dengan segala prasyaratnya. Itu level keempat. Para sufi kalau sudah mengalami level keempat biasanya masuk ke fase pengalaman batin yang disebut makrifat atau ekstasi. Jadi karena sudah cinta yang tanpa syarat sudah. Ketika cinta itu tanpa syarat, yang ada bukan orang yang mencintai, tapi orang yang dicintai. Makanya kalau kamu sudah jatuh cinta luar biasa, dirimu sendiri nggak ada sudah. Yang ada di pikiranmu hanya yang dicintai. Lihat TV, wah kalau dia nonton kayak gini biasanya seneng ya, biasanya suka acara apa ya kalau nonton TV. Mau ke warung, wah ini kalau terong kayak gini pacarku seneng ini. Mau kemana-mana kan yang ada dia, pacarnya. Sufi juga begitu dia menyerahkan dirinya dalam cinta tanpa syarat pada Allah, maka yang jadi pertimbangannya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya hanya Allah. Makanya puncaknya kan kalau dia berjalan, bukan dia yang berjalan tapi Allah. Kalau dia menggerakkan tangan, bukan dia yang bergerak tapi Allah. Kalau dia ngomong, bukan dia yang ngomong tapi Allah. Wa maromaita idromaita walakin Allah haram. Nah itu puncaknya juga. Kenapa? Karena relasi cinta ini relasi paling puncak. Ada banyak teori, ada banyak konsep, ada banyak filosofi, mulai Plato, Immanuel Kant, Aristoteles, semuanya punya. Next time kita bahas tentang cinta. Meskipun sebenarnya tidak sangat penting kami belajar filsafat cinta, yang sangat penting adalah berusahalah untuk selalu bersikap, berperilaku dalam koridor yang namanya cinta.
Kalau dasarnya cinta, makanya tadi katanya Fletcher, perilaku apapun, keputusan apapun yang kamu ambil pasti baik. Dasarnya cinta itu berarti dasarnya adalah knowledge, respect, care, dan responsibility, maka hasilnya akan baik. Kalau kamu memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan penghargaanmu, berdasarkan kepedulianmu, dan berdasarkan tanggung jawabmu, insya Allah keputusan yang kamu ambil akan sah. Nah, itu etika situasi. Jadi ketika memutuskan sesuatu, pahami dulu situasinya, knowledge, kemudian hargai kenyataannya, respect, peduli dengan kondisinya, care, dan responsibility, ikut bertanggung jawab. Dari situ keputusan moral pasti bagus. Sementara semua nilai moral yang lain tergantung sesuai situasinya. Oke, saya kira itu etika sudah selesai. Sebenarnya masih panjang. Nanti kalau ada waktu kuliah etika kita sambung sesi kedua entah kapan. Tapi bagi yang berminat, tak sebut beberapa teori paling mutakhir tentang etika. Ada antinaturalisme etik dari Edward Moll, ada etika nilainya Max Weller, ada emotivismenya Ayer, ada Sartre yang saya sebut-sebut tadi, ada teori namanya fenomenologi orang lain dari Levinas, ada behaviorismenya Skinner, ada Lawrence Kohlberg, tahap perkembangan moral. Lawrence Kohlberg yang terkenal karena bunuh diri, karena dia bunuh diri dengan cara nyemplung ke sungai sekalian mobilnya. Tidak tahu apa karena memang tahap perkembangan moralnya mungkin itu. Ada etika masa depannya Hans Jonas, ada McIntyre yang berusaha menghidupkan kembali etika keutamaan model Aristotelian, ada etika diskursifnya Habermas, atau manusia ironis liberal teorinya Richard Rorty. Ada beberapa yang lain, tapi yang paling populer itu. Jadi bagi yang tertarik dengan etika, kejar teori-teori itu, biar tahu perkembangan terbaru. Kalau nunggu ngaji ini ya nanti lah, kapan-kapan kita hidupkan lagi yang etika. 4 pertemuan ini sebenarnya baru dasar-dasar etika. Kita ngambil teori-teori etika paling besar, prinsip-prinsip dasar, mulai dari etika objektif-subjektif, deontologis, teleologis, kemudian etika altruisme, egoisme, dan relativisme, terakhir kemarin religius etik, dan hari ini etika situasi. Bagi saya dasar-dasar etika kamu sudah tahu, tinggal kuliah etika yang beneran. Ya, belajar etika yang beneran maksudnya. Kamu sudah ngerti gambarannya. Ya kalau lupa-lupa yang kemarin diputar lagi aja rekamannya, kan bisa di download itu kelihatan. Saya baru tahu kemarin kalau ada yang download-downloadan. Cuma kalau mengirim suaraku sendiri nggak enak luar biasa. Aku nggak akan mengirim rekamannya karena ya sudah bolak-balik orang itu suaranya kurang canggih wisian lah. Nanti kalau tak ada rekayasa ceramah mau Bung Karno kamu malah nggak enak. Jadi biar santai ya ini suaraku ya kayak gini gayanya, jadi harap maklum. Nggak bisa berhati-hati, makanya kalau lagi ngomong filsafat yang berhati-hati jadi nggak nyambung. Hanya filsafat yang santai-santai aja. Oke, saya kira itu ya untuk malam ini. Minggu depan kita ngomong yang indah-indah. Setelah ngomong cinta-cintaan, sebenarnya kenapa saya tutup dengan etika situasi yang dasarnya cinta? Karena mulai minggu depan kita masuk ke etika situasi, ada beberapa hal yang pasti bersinggungan dengan yang namanya cinta, cuma fokusnya pada keindahan. Karena salah satu variabel cinta adalah keindahan, beauty. Kita mulai minggu depan, insya Allah semoga nggak banyak halangan untuk kosong. Makanya kita doakan semoga bisa lancar sampai kamu lulus, biar nanti dilanjutkan oleh adik kelasnya. Ya nanti. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah selalu nggak ada.
Saya itu selalu lupa kalau ngomong mesti ketawa. Cuma mau tak kasih kasihan semalam. Ya next time lah, dikumpulin aja pertanyaannya macam-macam. Nanti ada satu sesi yang pertanyaannya di awal kita kumpulin, terus setengah sesi yang belakang baru ceramah. Dikumpulin aja pertanyaannya, ada ganjaran apa mulai dari tema hari ini sampai tema apa, kan tema yang sampai pertama juga boleh. Kalau saya nggak bisa jawab ya utang, nanti dicari jawabannya di luar, minggu depannya tak jawab lagi. Oke, saya kira itu saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.